datang lagi di channelku Awang Chan. Kita kembali di video pick a card ya, pick a pile. Kali ini aku bikin tema, judulnya adalah jika mereka menjadi kamu, atau jika mereka ada di posisi kamu yang sekarang, apa yang mereka lakukan gitu ya. Kenapa aku bikin video ini? Karena ya untuk menggambarkan bahwa sebenarnya setiap orang itu punya ujiannya sendiri, punya rintangannya sendiri, dan itu sudah disesuaikan dengan kemampuan masing-masing individu. Jadi universe, Tuhan tidak mungkin salah ya dalam menempatkan ujian. Dan ujian itu tujuannya bukan karena Tuhan membenci hambanya. Nggak mungkin lah Tuhan membenci hambanya. Wong yang menciptakan manusia itu kan Tuhan, ya kan? Nah, tujuan dari diberikannya ujian itu adalah agar kamu menjadi manusia yang benar-benar memahami esensi dari kehidupan ini seperti apa. Oke, dan juga melihat seberapa kamu menggunakan potensi yang telah diberikan Tuhan oleh kamu. Jadi ujian itu sebenarnya adalah cara Tuhan untuk mengeluarkan kekuatan dan potensi dari dirimu yang terdalam, yang mungkin tidak akan keluar ya kalau tidak diberikan ujian. Oke, seperti biasa ya, ada 3 pilihan. Kamu pilih berdasarkan intuisi mana yang menurutmu paling pas ya di antara ketiganya. Aku kasih waktu 5 detik, habis ini aku langsung menuju ke pilihan yang pertama. Halo, kamu yang pilih pilihan yang pertama ya. Judulnya tadi gimana ya jika mereka berada di posisi kamu. Ini adalah penggambaran tentang kondisi kamu saat ini ya. Mungkin ini aku akan banyak membahas tentang kondisi di mana kamu yang sedang mengalami ujian gitu ya. Dan kita lihat apakah mereka menyikapi ujian seperti yang kamu rasakan itu gimana gitu ya. Kita lihat. Oke. Wow, ini adalah apa yang kamu rasakan. Kemudian ini adalah jika mereka jadi kamu. Ini cukup menarik ya menurutku, karena sangat berbeda gitu ya. Sikap yang kamu berikan dan juga sikap yang jika mereka berada dalam posisi kamu gitu loh. Yang mereka lakukan itu apa? Aku bacakan dari kondisi kamu. Di sini ada kartu King of Wands, Nine of Swords, Six of Pentacles, Nine of Wands, dan juga Eight of Pentacles. Dilihat dari kelima kartunya ya. Aku ngerasa kamu berada dalam kondisi atau situasi kecemasan yang cukup berlebih. Ya, 2 kartu ini cukup menggambarkan atau sangat ya malahan ya, sangat menggambarkan kondisi kamu yang saat ini sedang berada di fase itu gitu ya. Jadi untuk penyebabnya seperti apa, di sini aku tidak fokus ke arah situ, tetapi aku akan membahas tentang kondisi kamu yang kamu alami saat ini dan kamu rasakan ya. Aku ngerasa ya dari kartunya ini kamu udah lama ya mengalami ini atau merasakan ini. Jadi bahkan hal-hal yang kecil sekalipun bisa membuat kamu cemas ya. Misalkan cemas berlebihan ketika ditinggal oleh orang tua misalkan ya, pergi keluar ke kota. Nah, kecemasanmu tuh berlebihan, jangan-jangan nanti di sana ada apa-apa, jangan-jangan ada yang terjadi, jangan-jangan. Nah, seperti itu ya, kecemasan yang kamu rasakan tuh penggambarannya seperti itu. Misalkan kamu punya pasangan juga gitu ya, jangan-jangan di sana dia selingkuh, jangan-jangan dia nggak cinta
beneran, jangan-jangan dan lain sebagainya ya. Jadi pikiran-pikiran yang sebenarnya itu nggak ada gitu. Mungkin kamu ngerasa itu adalah salah satu petunjuk dari intuisi ya, tapi kalau aku ngelihat di kartunya itu enggak gitu loh. Padahal sebenarnya kalau aku ngelihat dari kartu yang lain, di sini ada King of Wands ya, kamu punya semua hal yang misalkan ada orang yang lihat kamu dan bertukar posisi sama kamu gitu ya, mereka mau gitu. Jadi paham ya yang aku maksudkan, kenapa mereka mau, karena posisinya kamu itu udah lengkap ya, secara fisik kamu lengkap, secara mungkin pendidikan kamu juga lengkap, secara keuangan kamu juga lengkap ya, intinya cukup lah ya, cukup, semuanya cukup, semua ada. Dan aku nggak bilang ini berlebih, tapi cukup gitu ya. Dan posisi atau kondisi seperti ini tentu banyak ya orang yang mau, dalam tanda kutip, jika harus bertukar nasib dengan kamu gitu. Aku di sini membacakan secara netral ya, jadi aku tidak memihak kamu ataupun tidak memihak mereka, tapi aku membacakan sesuai dengan kondisi apa yang tergambar di kartunya. Dan aku melihat kamu sebenarnya punya potensi itu. Dan kalau aku ngelihat di sini sebenarnya di satu sisi kamu juga punya rasa percaya diri ya, kamu punya keyakinan bahwa orang lain itu menghargai kamu, bahwa orang lain itu menghormati kamu dan lain sebagainya gitu ya. Ya karena dari posisinya kamu punya banyak hal itu tadi. Cuman di sisi lain kamu banyak cemas gitu. Dan kecemasan ini aku ngerasanya meskipun aku nggak bilang ya, nggak akan membahas tentang dasarnya, tapi secara singkat aja, penyebab utamanya adalah karena kamu terbiasa hidup yang perfeksionis gitu ya. Bisa jadi karena pola asuh dari orang tua yang intinya sebenarnya orang tua kamu tidak bermaksud kamu untuk harus perfeksionis selalu, enggak ya, tapi yang aku rasakan di sini mereka mengajarkan keteraturan yang begitu ketat, kemudian mengajarkan antara salah dan benar itu benar-benar perbedaannya seperti langit dan bumi ya. Jadi padahal sebenarnya secara realita salah dan benar gitu ya di dunia ini secara umum itu abu-abu. Jadi kita nggak tahu ini benar-benar salah, atau kita juga nggak tahu, atau kita tidak bisa yakin 100% kalau hal ini benar-benar suatu kebenaran gitu ya. Jadi ini yang membuat kamu jadi cukup ya, kalau bahasa aku sih saklek gitu ya dalam memaknai segala sesuatu. Misalkan contoh simpel aja ya, pasangan kamu jadi kurang perhatian misalkan, atau kurang memberikan waktu, atau misalkan sahabat tiba-tiba dia diem, atau tiba-tiba dia nggak ngasih kabar ya, sebenarnya kemungkinannya banyak, bisa jadi dia memang lagi benar-benar sibuk, atau memang dia lagi ada masalah dan nggak pengen kamu ngerasa sedih gitu ya kalau dia cerita tentang masalahnya dan lain sebagainya. Bukan berarti dia menjauhi kamu, kan banyak sebenarnya alasan gitu, sedangkan kamu mikirnya itu ke arah yang lebih ke negatif dulu gitu, khawatir bahwa jangan-jangan mereka ninggalin aku, jangan-jangan sahabatku benci sama aku, apa sih yang salah dalam diriku gitu ya. Kekhawatiran yang disebabkan oleh perfeksionis tadi gitu ya. Dan ini memang sudah melekat di alam bawah sadar, sehingga kalau misalkan kamu mau keluar dari situasi ini, kamu bisa belajar ya, mentraining dirimu sendiri ya, sedikit demi sedikit untuk mengurangi rasa cemas yang kamu rasakan. Padahal sebenarnya kamu orangnya loyal, kamu orangnya senang memberi,
baik ya, secara ya kalau bisa dibilang aku ulang-ulang lagi ya, kalau misalkan ada yang mau pindah posisi sama kamu tentu banyak, oke. Dan yang kamu rasakan memang merasakan cemas itu nggak enak, nggak tenang, dan yang dirasakan tuh seperti out of control ya. Jadi kamu nggak bisa mengontrol rasa kecemasan kamu, bukan nggak bisa, tapi mungkin kamu belum tahu caranya aja gitu ya. Karena kan memang kalau otak itu sekali dilatih untuk seperti ini, dia akan terus seperti itu gitu. Dia akan terus mengalami kecemasan-kecemasan kalau nggak kamu mengubah cara berpikir atau latihan ya, biar kecemasanmu itu berkurang sedikit demi sedikit, maka kondisimu akan seperti ini terus. Jadi belajar lagi, belajar banyak hal gimana caranya mengurangi kecemasan. Mungkin aku akan bikin video tersendiri ya tentang hal-hal ini, bisa melalui pick up card atau mungkin general reading ya. Nah, sekarang aku menuju ke bagaimana jika mereka jadi kamu, atau bagaimana jika mereka ada di posisi kamu. Makanya aku tadi pertama ketawa ya, karena di sini ada Ten of Cups ya. Jika mereka jadi kamu, tentu mereka merasa full, hatinya full, atau ngerasa bahwa ya inilah hidup gitu. Karena apa kalau aku melihat dan aku merasakan ya, sebenarnya orang-orang di sekitar kamu itu peduli dengan kamu. Dan ya justru itu ya, kamu saking pedulinya dengan orang-orang di sekitar kamu, akhirnya sampai kebablasan gitu loh, bablasan jadi cemas gitu. Dan ini kan jadi sumber ketidaktenangan kamu. Sedangkan kalau mereka jadi kamu, ya mungkin latar belakang mereka berbeda ya dengan kamu. Yang aku rasakan, ada yang ngerasa bahwa ya udah, kehidupan seperti kamu tuh sebenarnya udah perfect banget gitu. Dan itu yang mereka cari sebenarnya. Karena aku rasa mereka tidak lebih beruntung daripada kehidupan kamu. Ya, yang aku rasakan di sini. Ada sebagian yang seperti itu. Terus ada juga sebagian yang merasakan bahwa mereka kurang berusaha gitu. Mereka kurang melakukan yang terbaik, atau mereka ngerasa mereka merasa bahwa usaha yang mereka lakukan itu masih belum maksimal gitu ya, karena satu atau dua hal ya. Ada beberapa yang jika mereka dalam posisi kamu ya, yang mengalami kecemasan, itu yang mereka rasakan seperti itu. Dan mereka kecewa dengan, ya sebagian dari mereka gitu ya, kecewa dengan dirinya sendiri, kenapa harus merasakan seperti itu. Terus ada juga yang merasa bimbang gimana menghadapi ini, dan aku harus seperti apa gitu, bahkan tidak tahu yang dirasakan itu apa gitu. Ini sebenarnya apa sih yang aku rasakan, kenapa aku nggak tenang, kenapa aku ngerasa khawatir, masih belum bisa mendeteksi atau mengetahui bahwa yang dirasakan itu sebenarnya kecemasan gitu. Kalau dalam posisi yang seperti ini, tentu untuk melakukan pengobatan lebih sulit lagi, karena belum tahu ya letak sakitnya itu di mana atau jenisnya apa, karena kan pengobatan atau treatment itu kan harus sesuai dengan kondisi gejalanya. Kalau misalkan kamu sakit kepala ibaratnya gitu ya, terus diobati dengan obat sakit perut, kan nggak nyambung ya, jadinya malah tambah sakit perut, sakit kepalanya juga nggak sembuh ya kan. Sama seperti kondisi psikologis ya, kalau misalkan kondisinya cemas, itu tentu treatment yang dilakukan, latihan yang perlu dilakukan itu ya latihan-latihan yang bisa mengurangi kecemasan ya, bukan latihan yang untuk yang lain. Misalkan untuk gangguan yang kebalikan dari kecemasan tuh narsistik, nah itu justru malah mungkin tambah narsis ya kalau misalkan metode
terapinya untuk kecemasan tuh terus dipergunakan untuk orang-orang narsistik. Jadi ada sebagian dari mereka yang justru malah nggak tahu ya yang dirasakan itu apa kalau mereka jadi kamu ya. Terus ada juga sebagian yang ngerasa bahwa the lovers ya bersyukur for of once, ya seperti sudah tidak ada lagi yang mereka butuhkan di dunia ini karena mereka merasa lengkap, mereka merasa Tuhan sudah memberikan semuanya yang mereka butuhkan. Ya, ini hampir sama dengan yang pertama tadi ya. Aku rasa bukan berarti kamu kurang bersyukur, enggak, tetapi kondisi seperti ini kan yang tak bilang tadi ya, out of control. Jadi memang tidak bisa dibilang kamu yang salah, mereka yang benar, atau sebaliknya, nggak bisa ya. Jadi kenapa aku bilang ini adalah ujian kamu ya, ini ujian kamu punya semua yang kamu butuhkan, tapi kamu diuji dengan rasa cemas yang berlebihan, sehingga menimbulkan ketidaktenangan dalam hidup kamu ya kan, ini ujian. Nah maka dari itu, setelah kamu melihat perspektif dari mereka ya, yang melihat kondisi kamu atau jika mereka dalam posisi kamu gitu kan, ternyata banyak dari mereka yang merasa bersyukur. Itu artinya apa? Berarti banyak hal-hal yang ada dalam dirimu itu yang beruntung gitu ya, dan mungkin kamu bisa fokus ke arah sini sehingga kecemasan yang kamu rasakan itu sedikit demi sedikit berkurang, dan belajar lagi ya, belajar terus, karena semua manusia itu tidak sempurna, semua manusia itu pasti ada kekurangan, ada ujiannya masing-masing, dan ya Tuhan itu tidak melihat hasilnya, tapi usaha kamu gimana itu. Kalau kamu mau berusaha, tentu pasti suatu saat nanti kamu akan bisa sembuh. Dan jangan meremehkan kekuatan semesta ya. Kadang kamu berusaha, mungkin kamu nggak tahu caranya awalnya ya, tapi karena kamu udah punya niat, maka semesta akan mendatangkan orang-orang yang akan membantu kamu ya. Jadi tenang aja, tetap semangat, dan aku yakin kamu akan bisa sembuh dari kondisi kecemasan yang berlebihan ini. Oke, terima kasih buat kamu yang udah nyimak sampai akhir ya, yang menyimak file 1. Buat yang belum subscribe, silahkan di subscribe, like, komen positif, dan juga share jika kalian merasa video ini bermanfaat. Yang mau private reading atau konsultasi psikologi, boleh ya, di bawah ada nomornya, silahkan diklik, tanya tata cara dan price list. Karena aku juga punya background psikologi ya, jadi kamu bisa memilih. Kalau nggak pengen pakai metode tarot, bisa pakai metode psikologi gitu ya, atau dua-duanya juga boleh ya. Jadi itu terima kasih. Aku langsung menuju ke file yang kedua. Ini buat kamu yang pilih file 2 ya. Tadi adalah tentang gimana jika mereka ada di posisi kamu atau kondisi kamu yang sekarang. Ini adalah kondisi kamu saat ini. Wow. Dan ini adalah apa yang mereka rasakan. Oke. Ya. Ya, aku mulai. Aku akan membacakan dari posisi atau kondisi kamu saat ini gitu ya. Aku melihat di sini kamu dalam kondisi yang full ya, full sehat ya, secara jiwa raga sehat. Di sini ada kartu The Star, kamu punya optimisme, kamu punya harapan, tapi kamu juga punya bukan ketakutan yang seperti gimana ya, tapi kalau dalam bahasa agama Islam tuh khauf dan rojaknya itu seimbang gitu ya, antara harapan dan rasa takut tuh seimbang dalam kaitannya dengan kamu terhadap Tuhan gitu ya. Jadi
kamu berusaha, kamu tetap optimis ke depannya seperti apa, tapi kamu juga takut kalau apa yang kamu lakukan menimbulkan konsekuensi. Jadi misalkan kalau kamu melakukan apa gitu ya, perbuatan yang mungkin ya bahasa agamanya maksiat atau apalah gitu ya, dan kamu takut kalau itu bisa menyebabkan konsekuensi yang cukup serius ya bagi diri kamu dan kehidupan kamu gitu ya. Jadi di sini juga ada Ten of Cups, Nine of Cups, full support juga ya, secara orang-orang di sekitar kamu juga udah mensupport, mungkin orang tua, teman, sahabat, ya intinya kamu sudah berada pada fase selesai latihan gitu ya. Ya bukannya selesai ya, tapi maksudnya dalam satu waktu kita akan latihan di awal terus kemudian sampai akhir. Nanti akan ada masanya kita latihan lagi dalam tingkatan yang selanjutnya gitu ya. Jadi di tingkatan ini kamu sudah selesai latihan dan kamu sudah menyelesaikan semua pelajaran hidup, kamu sudah mendapatkan pelajaran hidup itu, kamu juga sudah melewati ujian yang pada tahap ini gitu ya, dan kamu sudah menjadi dirimu yang ya ini bisa dibilang kalau bahasa psikologisnya, psikologis well-being kamu tuh udah bagus banget ya, udah full ya. Jadi kamu sudah berada dalam posisi kesejahteraan secara psikologis gitu ya. Ya membahasakannya kan cukup susah ya kalau bahasa ininya. Jadi ya gampangannya itulah, kamu sudah berada dalam posisi yang full, udah berada dalam posisi yang bersyukur, menyenangkan, terus tenang, damai ya, peace ya. Cuman ini adalah tanda bahwa kamu akan menuju ke tingkatan yang selanjutnya gitu ya. Mungkin bisa jadi sebentar lagi kamu akan mendapatkan ujian hidup, dan ujian itu adalah ujian dimana bukan di tingkatan kehidupanmu yang sekarang ya, tapi di tingkatan atau level yang lebih atasnya lagi gitu ya. Karena pada setiap tingkatan atau setiap fase kehidupan itu pasti ada ujiannya masing-masing gitu. Kalau kita udah melewati satu fase, nanti kita akan menuju ke fase di atasnya, dan itu ada ujian lagi. Kita perlu latihan lagi, kita perlu belajar lagi, kita perlu menyelesaikan tugas lagi tuh. Nah, ini kondisi kamu, sedangkan jika mereka berada di posisi kamu, ada sebagian dari mereka yang merasa kecewa. Ya, nah, kenapa kecewa? Karena yang saya rasakan ya, yang aku rasakan, meskipun kondisi kamu full ya, tapi di sini tidak ada kartu Pentacles gitu ya. Tidak ada kartu misalkan Ten of Pentacles atau mungkin Nine of Pentacles. Jadi cukup berbeda ya. Ini apalagi di sini ada kartu The Moon, aku ngerasa bahwa kamu berada di posisi yang sebenarnya kehidupan kamu sederhana ya, tapi kamu bersyukur dan kamu menikmati apa yang ada dalam kehidupan kamu gitu ya. Kamu merasa ya sudah bahagia dengan kondisi yang saat ini gitu, sudah merasa puas gitu ya. Tapi mereka ya, sebagian dari mereka yang tahu tentang kehidupan kamu atau ya yang mengenal kamu gitu ya, kalau mereka dalam posisi kamu, ya sebagian dari mereka yang berada dalam posisi kamu, kondisi kamu, tentu mereka merasa kurang ya. Five of Cups di sini masih merasa bahwa aku perlu menaikkan lagi dan ya intinya ini tipe orang yang mungkin membutuhkan materi lebih dari yang lain, termasuk lebih dari kebutuhan materi yang kamu butuhkan gitu ya.
ada juga sebagian dari kamu ya, Knight of Wands, Page of Wands, The Magician ya, ini aku rasa 3 kartu ini nyambung. Sebagian dari mereka juga merasa mereka butuh berjuang lagi, mereka butuh untuk meningkatkan kehidupan ya, meningkatkan level atau derajat ya di mata masyarakat ya. Jadi levelnya ini yang aku maksud adalah di mata masyarakat, bukan di mata Tuhan. Sedangkan kamu tolak ukur atau sudut pandangnya itu adalah kedekatan kamu ya. Jadi ini wilayah batin ya, wilayah rasa. Jika kamu sudah merasa dekat dengan Tuhan dan merasa bahwa ya sekedar kehidupanmu cukup gitu ya, untuk makan sehari-hari cukup dan untuk kebutuhan yang lain cukup, tapi tidak lebih gitu ya. Ada sebagian dari mereka, jika dalam posisi kamu yang saat ini gitu, mereka masih merasa kurang secara materi dan mereka akan melakukan beberapa cara gitu ya. Jadi berambisi ya, gampangannya seperti itu, berambisi untuk menjadi atau menuju ke kondisi yang di atasnya lagi, atau ya secara finansial mereka akan mengusahakan. Tapi ada sebagian dari mereka yang ya cuman kecewa aja, tapi tidak melakukan apa-apa gitu ya. Jadi cuman kecewa dan kenapa sih kok kehidupanku seperti ini gitu. Nah, tapi ada juga sebagian dari mereka yang merasa bahwa apa yang kamu rasakan ya, atau apa yang kamu lakukan itu tidak masuk akal gitu ya. Ya memang kalau kita mengartikan kenyamanan atau mungkin rasa puas yang letaknya itu di dalam hati, letaknya itu di dalam pada level kesadaran ketuhanan, tentu beda dengan sudut pandang orang yang masih levelnya itu ya tentang duniawi gitu. Sebenarnya kita tidak perlu meninggalkan duniawi, tidak harus ya, atau tidak boleh malahan ya, tidak boleh meninggalkan duniawi untuk fokus pada kedekatan pada Tuhan, tapi kita tetap melakukan hal-hal yang bersifat duniawi ya. Kita makan kan duniawi juga ya, kita minum juga duniawi, wong kita masih hidup gitu, kita dikasih tubuh kan juga untuk dirawat. Cuman kita pergunakan hal-hal duniawi itu untuk menuju ke level kesadaran ketuhanan. Misalkan nih caranya ya makan gitu ya, kita makan tujuannya adalah untuk mencintai diri kita sendiri, untuk merawat diri kita sendiri ya. Karena apa ya, karena kita menghargai apa yang telah diberikan Tuhan kepada kita gitu ya. Dan kalau dibilang level kesadaran ketuhanan dengan level kesadaran duniawi beda. Ada sebagian dari mereka ya yang dalam kondisi dirimu yang saat ini tentu menyikapinya berbeda. Kalau ngomongnya belibet, menyikapinya itu berbeda. Jadi aku tadi habis makan makanan pedes ya, jadi menyikapinya itu beda ya. Kalau kamu kan terus menuju ke ketuhanan tadi kan, makanya tadi bahasaku kan bahasa agama ya, karena agamaku Islam, jadi aku berbicara tentang Islam ya. Kalau agama kamu yang lain ya, istilahnya di agama kamu apa gitu ya. Ada sebagian dari mereka yang dalam posisi kamu tuh merasa bahwa Tuhan kurang adil ya. Ya sebenarnya tidak ada kata-kata seperti itu ya di kartunya, tapi aku merasa bahwa kalau misalkan hanya bersyukur di satu tempat, di titik itu aja, sebagian dari mereka ini ya merasa bahwa itu tidak masuk akal, karena
ya secara realita kan kita butuh banyak kebutuhan, dan apalagi lagi inflasi, terus harga BBM naik dan kebutuhan yang lain juga ikut naik ya. Jadi yang mikir logika tentu tidak akan berpikir kondisi yang kamu alami saat ini menuju ke ketuhanan gitu ya, tapi mencari cara gimana agar posisi yang saat ini itu berganti gitu ya. Jadi bisa dibilang mungkin tambahan kerja atau tambahan usaha dan lain sebagainya gitu ya. Dan sekali lagi pembacaan ini bukan untuk membenarkan kamu atau membenarkan mereka, tetapi ini hanya penggambaran ya kondisi kamu seperti apa, dan jika mereka berada di posisi kamu, cara mereka menyikapinya seperti apa. Dan ya seperti yang kamu lihat, sangat berbeda gitu ya. Jadi sekali lagi aku bilang ya, seperti yang aku bilang di file yang pertama, bahwa Tuhan itu pasti akan memberikan ujian, memberikan segalanya gitu ya, cocok dengan kita, cocok dengan kemampuan jiwa kita gitu ya. Kita ngelihatnya itu jangan di level yang duniawi aja. Contohnya misalkan kalau kita masih berpikir bahwa si A yang punya harta kekayaan berapa puluh triliun misalkan, itu lebih beruntung daripada si B yang mungkin kekayaannya cuma beberapa juta aja gitu. Itu sebenarnya mindset yang kurang pas ya, karena kalau kita melihat dari sudut pandang ketuhanan, tentu Tuhan itu mencintai hambanya itu tidak dari situ ya, dari sudut pandang yang lain. Mungkin aku bisa membahas ini di video yang lain ya. Kalau aku membahas di sini jadinya nggak bisa fokus. Oke, itu aja. Terima kasih buat kamu yang udah nyimak sampai akhir. Terima kasih ya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terus yang belum subscribe silahkan di subscribe, like, komen positif dan juga share jika kalian merasa video ini bermanfaat. Yang mau private reading atau mau konsultasi psikologi, ada ya nomornya di bawah, silakan diklik, tanya tata cara dan juga price list ya. Sebagai tambahan, aku punya background psikologi ya, jadi background pendidikan psikologi, jadi kamu bisa memilih ya antara, kalau kamu nggak pengen tarot ya kamu bisa konsultasi psikologi, tapi kalau kamu pengen yang tarot ya bisa tarot reading gitu ya. Oke, itu aja. Aku mau membacakan file yang ketiga dulu ya. Bye bye. Halo. Ketemu di file yang ketiga ya. Kita lihat bagaimana jika mereka dalam posisi kamu, atau jika mereka di kondisi yang sedang kamu alami saat ini. Oke, aku buka dulu ya kartunya, nanti aku jelaskan. Ini adalah kondisi, penggambaran dari kondisi kamu, sedangkan ini ya apa yang mereka lakukan, atau apa yang akan mereka atau mereka bersikap seperti apa gitu ya. Ya, kita lihat ya. Yang pertama ada Queen of Swords, Three of Pentacles, The Fool, Seven of Pentacles, dan juga Justice. Oke. Aku ngelihat ya di file yang ketiga ini kondisi yang sedang kamu alami adalah kamu sedang menghadapi situasi di mana kamu harus tetap gampangannya ya, kamu harus tetap menjaga kewarasan. Maksudnya gimana ya? Maksudnya adalah kamu dalam posisi yang cukup sulit di sini ya. Aku ngerasa, kenapa aku bilang cukup sulit, karena yang tergambar ya
saat aku ngelihat kartu ini dan yang aku rasakan mungkin nggak resonate ke semua orang gitu, hanya resonate ke beberapa. Jadi kondisinya adalah mungkin kamu lagi dalam posisi pasca bercerai, atau bisa jadi akan bercerai, atau bisa jadi mau cerai tapi masih belum selesai urusannya gitu ya. Jadi kan beda ya, kalau akan cerai itu berarti masih ada potensi untuk kembali atau rujuk. Tapi kalau proses berarti sebenarnya udah cerai tapi kan pasti perlu administrasinya ya kan. Nah, itu kamu dalam posisi itu, atau yang terakhir pasca bercerai. Dan tentu semuanya kan punya konsekuensi atau dampak yang ditimbulkan ya, dan tiga-tiganya tuh beda gitu ya. Ya meskipun aku tidak merasakan hal ini, tapi aku mencoba menggambarkan secara objektif gitu ya, dari sisi yang diperlihatkan dari kartunya. Jadi kamu dalam posisi itu di antara tiga itu, makanya yang aku lihat di sini kamu memposisikan diri atau berusaha keras gitu ya agar kamu tetap waras. Maksudnya tetap waras tuh ya tetap berusaha untuk bekerja, kamu tetap berusaha untuk ya melakukan semua hal yang kaitannya yang bersifat produktif gitu. Kamu tetap harus bersosialisasi, tetap harus melakukan kontak sosial gitu ya, meskipun posisinya kamu merasa bahwa bukan kecewa ya, tapi ngerasa nggak cukup, atau usaha yang kamu lakukan itu seperti ya bukannya sia-sia tapi seperti nggak ada efek atau dampaknya gitu ya. Maksudnya gimana ya, aku ngerasa kamu ya cuman menjalani gitu. Yang kamu lakukan atau yang kamu rasakan saat ini adalah ya kamu menjalani kehidupan dan kamu berusaha untuk tidak melakukan hal-hal yang beresiko gitu ya. Meskipun sebenarnya jauh di lubuk hatimu yang terdalam kamu ingin keluar dari posisi ini, kamu ingin keluar dari kondisi ini, ingin menyelesaikan urusan ini, tapi kamu belum bisa, atau masih bimbang, atau ngerasa bahwa nggak tahu apa yang harus kamu lakukan gitu ya, atau belum tahu apa yang harus kamu lakukan gitu. Jadi terombang-ambing ya, bisa dibilang terombang-ambing. Jadi belum jelas posisinya kamu mau keluar dari situasi itu atau kamu mau kembali lagi memperbaiki hubungan gitu ya. Yang aku rasakan di sini seperti itu. Dan kalau misalkan posisinya yang kedua tadi ya, kamu udah bener-bener gak pengen kembali tapi kamu masih belum mengurus urusan administrasinya itu ya. Dan aku ngerasa kalau kamu seperti ini terus, tentu ya akan seperti ini terus kehidupan kamu. Jadi kamu hanya menjalani kehidupan yang seperti robot, yang nggak ada feel di sini ya. Ini kan nggak ada kartu cups juga kan. Jadi ya hanya sekedar menjalani kehidupan yang mana itu kamu nggak ada rasa puas, atau mungkin ngerasa pengalaman-pengalaman spiritual, apalagi ya bahkan pengalaman gimana rasanya seneng atau gimana rasanya bahagia itu kamu nggak ngerti gitu, karena kamu cuman menjalani aja, ya udah biar gini aja gitu loh. Intinya kamu hanya berputar-putar di satu tempat aja gitu loh. Kalau misalkan berputar-putar atau berjalan-jalan di satu tempat muter gitu ya, itu tujuannya untuk mengurangi lemak dalam tubuh ya itu akan berhasil mungkin ya. Tapi kalau tujuannya adalah kamu ingin dalam posisi kehidupan yang berbeda, atau keluar dari kehidupan yang hanya seperti ini aja, atau monoton, atau yang ya
aku menggambarkannya seperti robot ya, ya cuman ya menjalani aja gitu loh, kayak nggak ada nyawanya gitu ya kalau aku bilang. Karena kalau manusia tanpa rasa kan seperti manusia tanpa nyawa ya, jadi robot ya. Jadi ya udah menjalankan tugas, melakukan kehidupan sehari-hari ya, kamu nggak melakukan hal-hal yang membahayakan atau negatif gitu. Meskipun ada ya pikiran ke arah situ, tapi nggak sampai melakukan gitu. Tapi nggak enak ya kehidupan yang seperti ini gitu ya. Jadi ini penggambaran posisi kamu, dan ya mungkin saran aja ya sedikit, karena ya aku gregetan untuk ngasih saran ya. Padahal di file yang sebelumnya kan aku nggak ngasih saran apa-apa, ya cuman menggambarkan aja. Kalau saranku ya kamu pilih tuh, kamu harus jangan muter di satu tempat, karena waktu terus berjalan, waktu itu nggak akan menunggu. Misalkan kamu lagi ya waktu akan terus berjalan, apapun yang kamu lakukan, apapun yang kamu putuskan, apapun yang kamu kerjakan gitu ya. Jadi kuncinya adalah jangan sia-siakan usia kamu, jangan sia-siakan waktu kamu gitu. Kalau kamu bisa memilih, kalau kamu bisa berusaha untuk kehidupan yang lebih berasa ya, dalam tanda kutip ada rasanya gitu ya, yang nggak monoton atau nggak seperti robot, ya kamu keluar dari situasi itu gitu. Karena ya percuma kalau kita hidup tuh cuman menjalani aja, rutinitas aja, apa yang kita dapatkan ya kan nggak ada tuh, percuma ya kalau aku bisa bilang tuh. Padahal sebenarnya di dunia ini kan banyak hal yang kita bisa menikmati gitu dari apa yang ada di sekitar kita. Dan kalau kamu tidak bisa menikmati itu kan berarti kamu menyia-nyiakan anugerah yang diberikan oleh Tuhan. Ya bisa jadi Tuhan tersinggung, terus nanti ada sesuatu kenikmatan dalam dirimu yang dicabut, misalkan kesehatan atau ya apapun itu kan, who knows ya kan. Makanya kalau kamu memang pengen keluar ya usaha semaksimal mungkin ya, seoptimal mungkin, karena yakin Tuhan pasti akan menolong. Oke? Nah, jika mereka di posisi kamu, oke, ada sebagian yang mencari ya, meskipun kalau aku ngelihat di Page of Pentacles ini belum ada pergerakan, tapi paling tidak ada keinginan gitu ya, ada keinginan untuk gimana sih caranya gitu ya. Di sini kan ada gambar membawa kunci ya, jadi belajar atau mempelajari. Misalkan kan tadi situasinya dalam perceraian ya mereka, sebagian dari mereka belajar bahwa gimana sih proses perceraian itu, apa yang perlu aku siapkan, apa aja, apa yang perlu aku apa yang perlu aku lakukan gitu ya, untuk aku bisa keluar dari situasi ini gitu ya. Ada sebagian dari mereka yang berpikir seperti itu, dan ada sebagian yang lain yang ekstrim ya keluar dari situ langsung the chariot. Jadi bener-bener yang ya udah tabrak aja, bukan tabrak aja sih, tapi jalan aja, yakin aja, yakin bahwa ya pokoknya aku harus keluar dari posisi ini. Apapun yang aku lakukan pasti nanti, apapun yang aku kerjakan pasti nanti ada jalannya gitu ya, kalau mereka di posisi kamu tuh. Terus ada juga sebagian dari mereka yang ini ya, Six of Swords sama The Chariot ini sama ya, bener-bener langsung move on 100%, dan ya jalan aja. Kalau cerai ya cerai, kalau rujuk ya rujuk, titik gitu ya. Kalau memang proses apapun lah ya yang perlu dipersiapkan, misalkan kalau nggak ada biaya ya pinjem, atau ya gimana caranya biar bisa keluar dari kondisi ini, karena benar-benar udah nggak betah ya yang mereka rasakan ya kalau dalam posisi kamu. Terus tapi ada juga yang jadi depresi, maksudnya depresi alih-alih tetap melakukan yang rutinitas, tapi justru malah ya udah nggak ngapa-ngapain dan tenggelam dalam situasi itu
ada yang bersikap seperti itu ya kalau dalam posisi kamu, karena merasa bahwa sepertinya semua jalan itu buntu gitu ya. Terus tapi ada juga yang menyerahkan semuanya pada Tuhan tapi nggak tahu, maksudnya nggak tahu tuh apa ya, 11-12 sebenarnya dengan yang kamu lakukan ya, tapi ini lebih kepada ya udah berdoa aja, cuman untuk usahanya menunggu ada bantuan dari luar gitu ya. Ada sebagian dari mereka yang kalau dalam posisi kamu saat ini akan melakukan itu atau akan merasakan itu atau akan bersikap seperti itu. Jadi ini penggambarannya ya. Aku rasa dengan aku memberikan penggambaran seperti ini, kalau memang ini resonate, tentu kamu tahu apa yang perlu kamu lakukan tanpa aku harus bilang kamu harus begini begitu gitu ya. Karena bagaimanapun aku bilang seperti itu, kalau kamu nggak ada keinginan ke arah sana ya berarti kamu menikmati situasi ini gitu ya, bisa dibilang seperti itu. Kan manusia itu juga punya kemampuan untuk menikmati ya dalam tanda kutip situasi yang tidak menyenangkan atau situasi yang menyedihkan gitu ya. Jadi tergantung, kalau kamu memang nyaman dengan situasi yang seperti robot ini ya, ya udah lanjutkan aja. Tapi kalau kamu ngerasa bahwa kamu perlu keluar dari sini ya, lakukan apapun itu gitu. Jangan takut, jangan ngerasa seperti yang sebagian tadi ya, bahwa semua jalan buntu, enggak ya. Semua jalan itu terbuka lebar dan jalan itu enggak cuma 1-2, ada banyak sekali kalau kamu mau membuka mata, kalau kamu mau berusaha. Oke? Itu aja. Terima kasih buat teman-teman yang udah nyimak sampai akhir. Buat kamu yang belum subscribe, silahkan di subscribe, like, komen positif, dan juga share jika kalian merasa video ini bermanfaat. Yang mau privat reading atau mau konsultasi psikologi ya, karena aku punya background pendidikan psikologi, kamu bisa klik link di bawah ya, ada nomornya. Tanya tata cara dan juga price list. Gitu aja ya, mungkin kita ketemu di video-video selanjutnya. Kamu mungkin bisa request video yang ya sama seperti ini atau juga tentang percintaan atau tema apapun lah ya, yang penting relevan gitu ya. Oke, itu aja, terima kasih, kita ketemu di video-video selanjutnya, bye bye.